Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'di alaysallahu bi ahkamil hakimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma syara'a wa man yasha lam yakun. Bapak Ibu ngapunten saderengipun nggih. Boten duka niki kula mendahaken mriki. Nggih, saderengipun kula nuwun izin. Yang pertama yang kami hormati segenap pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Kenjeran yang pada malam hari ini ada di tengah-tengah pulau panjenengan Niko Sedoyo. Tadi yang sudah mengasih sambutan Ustaz Terwadi rahimahullah yang kami hormati, ada Ustaz Aman di depan kami, Ustaz kami, maupun Ustaz Ahmad. Santri ini pun ngaji. Ingkang kami hormati Bapak Ibu sedaya pengurus pimpinan Rakyat Muhammadiyah Tambardi, Ibunda kami pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Kenjeran, pimpinan Ranting Aisyah Tambak Udi, segenap orkom yang di dalamnya mungkin ada adinda dari kami yang kami hormati dan kami banggakan, segenap pengurus Masjid Baitul Khaliq, jamaah serta panitia. Subhanallah, luar biasa. Kita sedaya doakan sedaya ingkang kula sebut dan ingkang boten kula sebut jamaah ingkang hadir, barokah umure, barokah pekerjaane, barokah keluargane, lan barokah rezekine. Amin. Ingkang kula hormati segenap pengurus RT, RW, kelurahan, Tambawadi dan Muspika di dalamnya, adik-adik kami yang ditampil yang luar biasa, Bapak Ibu jamaah rahimahumullah. Dari mereka lah nanti sesuatu yang kita inginkan. Hari ini TPI Masjid Baitul Khaliq telah memberikan bukti berupa kebanggaan terhadap Pulau Panjenengan Sami. Bagaimana ananda, anak kita, cucu-cucu kita yang luar biasa, yang tadi tampil, insya Allah menjadi penerus kita, aset akhirat kita,
kebanggaan kita yang insya Allah ketika nanti kita meninggal, dari mereka lah kita inginkan doa-doa. Salah satu investasi akhirat kita jamaah Allah. Kita menginginkan dari mereka menjadi anak waladin sholihin yad'una, yang kata Rasulullah ketika semuanya kita tinggalkan, ada sebuah kebanggaan yang malam hari ini tampil. Ngapunten kula tanglet wonten Bapak Ibu wali muridipun ingkang dalu menika hadir mriki angkat tangan. Monggo sinten wonten tampil Bapak Ibune wonten mriki. Wonten. Oh ten jero nggih. Masya Allah Bapak Ibu, di tengah-tengah gempuran budaya, di tengah-tengah hegemoni sosial media, di tengah-tengah ananda kita, anak kita, cucu kita diserang dengan media maupun pengaruh-pengaruh game online. Tetapi subhanallah, dari bapak-bapak tamir kita, ustaz-ustaz dan TPQ Baitul Kholik masih mau muri-muri menjadikan mereka anak yang solih, yang insya Allah menjadi kebanggaan kita. Dan dari mereka lah kita mintakan doa-doanya jamaah Allah. Boten kesupen dalu menika tansah kita aturaken puji syukur marang Allah dengan hidayahipun Allah, dengan rahmat-rahmatipun Allah, kula lan panjenengan sami saged mlempaken mriku dalam rangka thalabul ilmi. Yang kedua dalam rangka silaturahmi, dalam rangka silaturahim, dalam rangka halal bihalal, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah. Kita berkelompok, berserikat, berjamaah di dunia, dan insya Allah kita berkumpul dan dikumpulkan semuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu, itulah janjinya Allah bagi orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah. Jamaah Allah, di antara ribuan, ratusan hingga jutaan yang malam hari ini saudara kita, keluarga kita, tetangga kita disibukkan dengan aktivitas dunianya, tapi panjenengan sami kula sedaya ingkang datang memenuhi panggilan undangan pada malam hari ini, kita lah yang diberi Allah jemaah Allah. Kita lah yang diberikan hidayah oleh Allah, sehingga Allah meringankan gerakan kaki kita. Harusnya besok hari Senin nggih waya enak-enak delok Liga Indonesia, masyaallah. Enak-enak istirahat sehari long weekend sama anak dan cucu kita, istri dan suami kita. Hari ini harusnya kita istirahat karena besok sudah mulai aktivitas kerja, tetapi kita masih bisa meluangkan jamaah Allah waktu kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk selalu istiqomah kita mencari ilmunya Allah. Dan tidak ada kata lain kecuali riwayat penghargaan dari Allah bagi kita yang istiqomah. Insya Allah nanti kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah Allah, sampun aku dhewe. Lah sampun ngantuk nggih, tukang mawon nggih. Dengan nomor kali selawat dan salam insya Allah dan senantiasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi, dan keluarga Rasulullah, termasuk anak-anak, istri-istri dan cucunya Rasulullah, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Rasulullah, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil, termasuk umatnya Rasulullah. Kula lan panjenengan sami yang istiqomah jamaah Allah
menganggap hidup ini hanya sementara, dunia sementara. Kita mempunyai moto yang sama, bahwa akhiratlah di sana kita khalidina fiha abada, khalid kekal abada selamanya. Makanya kita termasuk waman tabi'ahum bi ihsan ila yaumil, orang yang termasuk pengikut umatnya Rasulullah yang istiqomah, hidup yang hanya sementara ini selalu menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan juga semaksimal mungkin jamaah Allah untuk selalu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taksih muqaddimah Bapak Ibu. Jamaah rahimahullah, wonten ingkang sebut Abah Hari, namun mungkin Allah memberikan kesehatan pada beliau yang istiqomah, murid-murid termasuk Bapak Takmir dan pengurusnya, jamaah semuanya, mudah-mudahan tansah sehat Bapak-bapak. Allah selalu memberikan barokah sesuai kesehatan dan istiqomah. Jamaah rahimahullah, panjenengan sering mengadakan halal bihalal. Insya Allah niki acara rutin engkang boten bertabrakan kalian syariat. Memang boten wonten ing umpami panjenengan padosi teng Quran maupun hadis tentang dalil halal bihalal, halal bihalal, halal bihalal gitu. Iki kali ingkang nopo lari-lari anak-anak dan cucu panjenengan sami yang belajar bahasa Arab, yang betul adalah pakai hak halal bihalal. Ngertos cerita itu, sejarahnya kenapa ada halal bihalal. Bapak Ibu sedaya, memang ini adalah budaya kita asli Indonesia. Panjenengan padosi teng Timur Leste sing celak kalih griyane panjenengan mboten wonten. Teng Malaysia nggih mboten wonten nggih. Kecuali TKI-TKI ingkang nyambut teng mriku, mereka berkumpul mengadakan acara halal bihalal. Teng Arab Saudi nggih mboten wonten Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Teng Turki, teng Cina nggih mboten wonten. Halal bihalal niku pertama kali ada ketika dulu zamannya Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Kasih Tepal maupun Sube, Bapak Insinyur Soekarno. Ketika dulu kita dijajah ratusan tahun oleh Belanda, setelah itu kita dijajah diganti oleh Jepang yang hanya berapa tahun tetapi luar biasa akhirnya. Tidak hanya psikis, fisik, harga diri, kehormatan bangsa tetap diinjak-injak oleh mereka. Ketika secara fitrah umat ini apabila dipepet, Bapak Ibu, ini fitrahnya manusia. Ketika dipepet dan mempunyai musuh yang sama, maka mereka akan bersatu dengan tujuan yang sama, mengusir penjajah untuk mengharumkan, menjaga marwah harga diri bangsa dan agama. Sehingga para ulama mujahid, pimpinan-pimpinan kita panjenengan sami, bapak-bapak dulu, semuanya diniatkan tidak hanya hubbul watan minal iman. Nampun ini senes hadis di Bapak Ibu, ini senes Quran riwayat sinten pados boten. Ini dari ulama kita untuk menggelorakan semangat jihadnya untuk mengusir penjajah, yang tidak hanya dikemas dalam mengusir penjajah untuk membela NKRI, tetapi sesama umat Islam digelurkan yang namanya jihad fi sabilillah. Sehingga ketika Jepang, Belanda terusir kembali tahun 1945, Insinyur Soekarno itu bingung
biasanya lek wis londo karo Jepang niku balik, biasanya umat ini mungkin akan bercerai-berai, pisah-pisah, kembali ke sukunya masing-masing, kembali ke agamanya masing-masing, kembali ke niatnya masing-masing. Sehingga beliau Bapak Presiden Soekarno itu mempunyai keinginan dan bermusyawarah dengan para ulama, kira-kira apa metodologi apa yang pas untuk menyatukan mereka meskipun musuhnya sudah kembali ke negaranya, sehingga tercetuslah yang namanya halal bihalal. Itu sejarah Bapak Ibu. Jadi panjenengan mulai ngomong, oh itu acara sih gak dalile, iku ngapunten titik bid'ah, masya Allah. Biasanya ngomong iku Pak bagus panitia surga ngomong Bapak Ibu. Kadang kita itu dibenturkan dengan kalimat kullu bid'atun dhalalah. Ini lurus dari itu. Tetapi budaya yang tidak berbenturan dengan syariat, maka di dalam perserikatan kita maka itu dibolehkan. Panjenengan ojo gampang delok bungkuse. Bapak Sekjen kita panjenengan sami nggih, Bapak Ali Mutin niku ngomong njobori komboan jerone pembinaan. Sing mudik nggih Nganjuk nggih, Kediri. Niku tasih wonten orang dinas sing bungkuse napa? Nggih komboan masak. Jamaah kita ojo delok kesine. Kadang kula panjenengan sami selaku pengurus perserikatan, pengurus ranting, pengurus cabang, pengurus takmir kadang boten pede. Delok tampilannya wis kedher. Samune engko ya apa ini niku boten pede sekali. Selagi itu benar, selagi itu ada dalilnya, insyaallah yang tidak diambil pola wakilah katanya kita harus pede jamaah. Pede di dalam jalur benar, percaya diri bahwa ini adalah suatu kebenaran. Pun nggih, nek menawi iki bid'ah nggih, kula lan panjenengan sami niku sedaya masuk neraka. Takmir pun itu paling dhisik dhewe biasane. Terus sing ngadekan apa? Acara jamaah nggih melok-melok, terutama sing lungguh teng dhuwur niku paling nomor 1 gitu. Yo rene apa ya Allah. Iku bid'ah. Subhanallah, kita boten diajari nonton. Kita diajari belajar beragama itu dengan kafah. Belajar boten saking potongan-potongan ayat yang tidak tahu asbabun nuzulnya, tidak tahu makna maupun tafsirnya. Kalau kita belajar Al-Quran, kalau kita belajar hadis, kita harus tahu asbabul wurud. Kenapa hadis ini turun? Kira-kira syariat perintahnya untuk apa, larangannya untuk apa? Monggo jamaah Masjidil Haram ini kita syiarkan itu. Betul kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah yang insyaallah semuanya itu menjadi berkah bagi kita semua. Jamaah rahmatullah ingkang kalau hormati, kenapa kita diharuskan untuk selalu melakukan atau untuk selalu menjalankan perintah Allah? Tema kula kajian kita sedaya dalam menika kula terinspirasi dari yang dibacakan oleh qiraat tadi. Masih tentang wajib motor ya. Qori wajib tentang itu. Fadil. Nggih, Mas Fadil. Fadil. Masyaallah. Sama sari tilawahnya. Ustaz Irwan Irfan Nabi pensiunnya luar biasa, sangat diorbitkan nih. Acara-acara PDM, acara-acara Surabaya luar biasa nih. Ada kader dari Tambak Wedi, Guru MI Muhammadiyah 25, luar biasa. Pun layak nih Mbak Sinten tadi. Tasih single nih. Kita doakan imam yang solih yang menjadikan beliau insyaallah surga dunia.
Jemaah rahmatullah, Mas Fadil lagi membaca di dalam surat At-Tin di awal dengan kalimat wat-tini waz-zaitun. Bapak Ibu, Allah itu kalau memberikan sumpah kadang tidak hanya menyebut nama-nama waktu wal asr wal fajr, Allah juga menyebut nama-nama ciptaannya, yaitu dengan kalimat wat-tin, demi buah tin, waz-zaitun, demi buah zaitun, wa turi sinin, demi apa turi sinin itu? Bukit. Napa niku bukit? Lek gunung niku dhuwur, lek bukit niku adike gunung. Wa turi sinin. Jamaah rahmatullah, ini dimaknai ditafsirkan oleh kawan pada dua tin, dua zaitun dengan bukit Tur Sinai, tetapi ditafsirkan dimaknai dengan nama-nama daerah. Mufassirin ada yang menafsirkan dengan Allah bersumpah dinisbahkan dengan nama sebuah kota di Baitul Maqdis yang dimana Nabi Isa disebutkan di nama daerah yang lain, tetapi yang paling penting dari ayat ini adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jamaah rahmatullah, ketika panjenengan bertanya kepada siapapun, bertanya kepada yai, ulama, ustaz, habib dan lain sebagainya, bertanya kepada ayahanda kita di PRM, BCM maupun PDM, BWM, kinten-kinten sinten yang Allah jadikan ahsan taqwim, makhluk siapa yang Allah jadikan yang paling mulia, yang paling luhur, yang paling sempurna, tidak hanya ciptaan secara fisik tetapi akal dan hati. Maka jawabannya adalah dalam surat At-Tin ayat 4 Allah jelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh khalaqna, telah kami ciptakan. Jamaah rahmatullah, kadang ada yang bertanya, kami itu bahasanya kan nahnu. Nahnu itu jangan saya itu satu, ya, mereka itu dua, atau kalian itu berdua. Kalau nahnu itu kan kami. Ini atas-atas ya, hati-hati. Umpami wonten yang kami sulit kepingin mendangkalkan akidah kulo, anak-anak kulo lan panjenengan sami. Ternyata orang Islam itu Tuhannya tidak cuma satu, karena di dalam ayat surat At-Tin ayat 4 Tuhan kalian bilang bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan al-insan, manusia, fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik penciptaan. Niku bahasa Arab disebut ismul tafdil, jamaah rahmatullah. Dari kalimat hasan baik, ahsan lebih baik. Jadi jawabannya adalah siapa makhluk Allah yang paling sempurna? Dialah, mereka lah, kita manusia. Pertanyaannya adalah, nopo sudah layak? Apakah sudah layak ketika kalimat itu disematkan di diri kita masing-masing? Jamaah rahmatullah, maka ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah kewajiban yang tersematkan di dalam diri kita, di dalam pundak kita masing-masing. Ketika Allah menyebutkan kita makhluk Allah atau ciptaan yang paling sempurna, maka tidak boleh ketika itu disebutkan kepada kita sebagai manusia, makhluk Allah yang paling sempurna ini terus kita diam. Maka ada sebuah tanggung jawab jamaah Allah. Napa tanggung jawab itu? Ini bukan tanggung jawab itu napa? Menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Tanggung jawab itu napa? Menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul.
disebutkan layak menjadi ahsan taqwim, paling terbaik sempurna penciptaan. Ada lagi yang bertanya, Ustaz, kira-kira menungso kali jeniku lebih mulia sinten? Jenengan jawab Bapak Ibu. Manusia dan jin itu kira-kira lebih mulia siapa? Manusia. Manusia dengan hewan itu lebih mulia siapa? Manusia dengan tumbuhan itu lebih mulia siapa? Pertanyaan terakhir, manusia dengan malaikat itu lebih mulia siapa? Manusia. Subhanallah. Ternyata pulau apa jenengan sami warga tambah lebih manusia, makhluk Allah yang paling sempurna. Termasuk mereka juga rahmatullah. Meskipun jamaah para malaikat itu 100% masuk surga, maka ada sebuah pertanyaan lagi. Siapa yang layak disebutkan menjadi manusia terbaik itu? Apabila ada jawaban, apabila akal hati nuraninya yang dibimbing oleh hidayah oleh Allah, yang dibimbing oleh syariat Allah itu selalu mendominasi di atas hawa nafsunya. Panjenengan gak ada hawa nafsu, hawa gak ada, nafsu gak ada, nafsu nopo, teng itu nafsu nopo biasa. Lu, nafsu kan, ya bukan itu fitrah manusia. Yang itu tidak dimiliki oleh makhluknya ciptaan Allah kecuali manusia. Dan apabila akal pikiran hati nuraninya yang dibimbing oleh Allah itu lebih dominan mendominasi di atas hawa nafsunya, itulah termasuk makhluk Allah yang paling baik dan terbaik dari kita manusia. Tetapi jamaah naudzubillah, di dalam ayat yang kelima diteruskan di dalam surat At-Tin, tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia, ketika awal tak gawe menjadi makhluk yang paling baik, ketika Allah sudah menas menjanjikan bahwa kita lah makhluk yang sempurna, paling baik penciptaannya, tetapi hati-hati, hawa nafsumu lebih dominan, selalu mengarahkan kepada kejelekan, itu kamu iakan setiap hari. Amaratu bisu, yang selalu mengajak kepada kejelekan, kemungkaran, kebatilan dan sebagainya, itu lebih dominan daripada akal dan hati nurani kamu yang selalu mengajak kepada kebaikan. Maka kata Allah, tsumma, kemudian rodadna, akan kami kembalikan asfal safilin, dengan kertas aspal. Dan bagi yang aspal betul. Jangan tambah lebih kertas aspal deh. Apa nih aspal? Aspal ini badan ini paving. Ini apa loh? Tentang jalan raya dengan aspal. Aspal itu zaman rahmatullah dalam teori pertambangan. Ketika sudah diambil pertama pertalite, apalagi premium, pertama terus apa lagi minyak tanah gitu, minyak gas itu, maka yang paling jelek, yang paling akhir dan paling bawah itu adalah aspal. Diserap dari bahasa Arab asfal safilin. Maka kata Allah, akan kami kembalikan kepada tempat yang paling rendah, lebih hina dari makhluk yang paling hina. Adik-adik, si paling gila itu apa deh? Kewan apa sih menurut kalian itu yang kalian benci biasanya? Sebutkan. Kecoa, apa mana? Tikus, apa mana? Babi gitu Bapak Ibu. Guguk, apa itu guguk? Maka kata Allah, lebih hina daripada guguk, lebih hina daripada tikus, kecoa dan lain sebagainya. Niki kebaikan yang jangan Allah. Makanya itulah tanggung jawab kita sebagai makhluk Allah yang paling baik.
ketika dulu Adam mau diciptakan, setelah Allah menciptakan makhluk Allah di surga, diciptakanlah malaikat, jin, dan semua penduduk surga pada waktu itu. Terdapat dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 30. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Jamaah rahimahullah, ada diskusi kaitannya dengan penciptaan manusia, yang Allah jadikan manusia adalah makhluk yang terbaik antara Allah di hadapan para malaikat. Dan pada waktu itu Allah berfirman, berkata, sharing diskusi dengan makhluknya malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikat, sesungguhnya aku datang menjadikan manusia yang menjadi khalifah. Napa khalifah Bapak Ibu? Tanggone jenengan aku khalifah. Khalifah itu pemimpin, wakilnya Allah di muka bumi ini. Maka ada sebuah pertanyaan dari malaikat yang merupakan prediksi malaikat sebelum nanti Adam diturunkan ke bumi dengan Hawa dan anak-anak dan cucunya sampai kita semuanya. Qalu, kata malaikat, ya Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah Engkau akan menjadikan ya Allah sebuah makhluk yang baru yang Engkau akan jadikan pemimpin di muka bumi ini, yang sukanya yufsidu fiha wa yasfiku dima? Maka prediksi malaikat itu jamaah rahimahullah ternyata benar. Napa niku? Bahwa nanti suatu saat anak cucu Adam, anak keturunan Adam sukanya apa? Yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mufsid, membuat kerusakan, fiha, di muka bumi, wa yasfiku dima, dan juga senangannya menumpahkan darah, perampokan, penjamretan, apa malih, pembulian pun lengkap. Dengan sering kali TV gitu, Bapak Ibu. Ada TV nomor buatan beliau, ada HP gitu, luar biasa. Ada orang yang dibunuh dalam koper, ditekuk-tekuk. Ada yang dibunuh di semen di rumah. Masya Allah. Ada yang dipotong-potong jamaah rahimahullah. Luar biasa. Inilah prediksi malaikat ternyata benar. Tidak usah jauh-jauh jamaah rahimahullah. Anak turun Adam yang kedua, generasi kedua, kita lihat bagaimana ceritanya Qabil dan Habil. Masya Allah. Bagaimana mereka dengan apa itu? Ini memang janjinya jin, syaitan, dari golongan jin yang dikeluarkan oleh iblis. Oke, tidak hanya saya ganggu Hawa di surga, tetapi nanti di dunia anak keturunan akan kami ganggu, kami gelincirkan ke dalam neraka. Itu kasih anak culunnya Adam dari generasi kedua zaman ini. Wananu, kata malaikat, ini dibandingkan gitu. Jadi keluarnya niku panjenengan sami niku sebelum Bani Adam diciptakan dan dikampanyekan oleh Allah di hadapan para malaikat, maka mereka punya pembanding. Wananu sabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Kenapa kamu pilih Adam dan cucunya yang nanti akan membuat kerusakan, senengane gawe goro-goro di muka bumi, sedangkan kami ya Allah, makhluk ciptaanmu dari golongan malaikat ini senang mensucikan namamu, memuji namamu, dan selalu patuh dan taat kepadamu. Bapak Ibu, fitrahnya malaikat itu bukan ada nafsu, panjenengan sami tanggung malaikat itu mau nikah, nopo wonten ngantuk, enten pengajian. Ketika
Jadi itulah kompetitor nih, apa Ustaz Amang itu kompetitor nih, pesaing kita. Malaikatlah mereka meskipun derajatnya di bawah kita, tapi 100% mereka samina wa ta'ala. Panjenengan sami kula sedaya keluarga tambah lebih bagian jiran dan engko wae salate nanti aja nopo sedekah infake masyaallah. Nikulah PR kita sedaya. Jangan dimaklum. Ada sebuah ayat yang Allah kaitkan dengan ayat ini, yang kita kaitkan dengan surat At-Tin, surat ke-95, kita kaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat ke-30, yaitu dalam surat Al-Imran. Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 110. Inilah kita, tidak ahsan takwim, tidak hanya sebagai penciptaan, tapi Allah juga memberikan gelar lagi. Pun kurang nopo panjenengan. Kayak panjenengan kira-kira besok diberi undangan pakai Cahyadi, dalu niku bangga nopo mboten? Wis gak iso turu nggih. Pengen nguyuh. Karena nopo demam panggung. Yo posisi gawe klambi posisi selingkuh nggih. Pakai warna-warna, pakai sepatu di sumber situ. Tetapi Allah memberikan penghargaan langsung pada kita. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ternyata Quran penjelasan sebagai manusia tidak hanya sebagai penciptaan, tetapi Allah juga menisbahkan pada kita kuntum khairu ummah. Kalian wahai orang-orang yang beriman dari golongan manusia khairu ummah, termasuk umat terbaik. Langsung penghargaannya dari Allah. Umpami lomba desa, kampung, gang bangsa tambah lebih juara nasional itu bangga apa mboten? Diwakili oleh Masjid Baitul Khalid bangga apa mboten? Iku tasih menungso sing ngasih penghargaan. Tetapi ini Allah khairu ummah. Tetapi ada pertanyaan besar jamaah Allah. Apakah khairu ummah itu siapa? Dan bagaimana ciri-cirinya? Kata Allah, maka kamu bisa disebut dengan sebagai umat apabila ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mempunyai 3 ciri jamaah Allah. Yang pertama, bisa dan mampu dan sempat mengajak kepada manusia, dan dia selalu bisa ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada al-ma'ruf, kebaikan. Ikhtiar kita salah satunya nih, baru menikah pada malam hari ini takbir masih mengadakan malam berpikir dalam rangka itu mengajak kepada kebaikan. Yang kedua adalah cirinya adalah buatan hauna anil munkar. Tidak hanya mengajak kepada kebaikan. Ciri yang kedua, kamu disebut sebagai khairu ummah atau sebagai umat apabila kalian mau dan mampu mencegah yang namanya kemungkaran. Kemungkaran itu jenis anak-anak cilik sing pelayan di masjid gitu. Nggih pengumuman kemana mengurus takmir masjid Surabaya, terutama Masjid Muhammadiyah, ketika ada anak kecil lari-lari, ojo diseneni Bapak Ibu, jangan dimarahi. Dunianya nggih ngoten, dolen rame, napa malih pelayon, itu dunianya. Lah panjenengan muring-muring lan enggak hubungannya, megah. Alas-alasan dole kok kan sing diseneni karo Pak Arif. Ale Pak Eko sinten Pak? Lha lha boleh kata TPI lho dipendeli Pak harus gak mana. Terus apa harus main game nang kopi. Kita ada kesalahan kita dengan sampai Bapak Ibu. Manajemen masjid itu harus perangkul anak-anak kita. Masalah tadi tidak ada satu fandi yang perintil ya sekali. Kalau gini ngali tampilan teman, masya Allah, bangga.
bangga itu nopo ada sebuah apa itu gemetar, tidak hanya apa merinding tapi gemetar juga. Mereka lah yang harusnya 10 tahun lagi ketika nanti kita sudah tidak ada, 5 tahun lagi atau 100 tahun lagi kita sudah ada, mereka penerus-penerus yang menggantikan Abah Arif dan Abah Sinarokwa ini kok, yang menggantikan pengurus cabang Muhammadiyah Tinjiran, yang menggantikan Ustaz Irfandi, Ustaz Ahmad dan lain sebagainya adalah mereka. Makanya kita buat masjidnya adalah ramah bagi anak. Bukan nomor pasang wifi. Dakwah kita kan menggembirakan gitu Bapak Ibu. Pasang wifi ditulis gratis wifi plus kopi. Malam Ahad itu diadakannya nobar Liga 1, nobar badminton, betul apa? Kalau ini pengurus taman, pengurus PCM, pengurus Riko, kenalan apa ini, sekarang bisa cerama. Kita fasilitasi, tidak hanya wifi tapi hasil pun. Memang dunianya mereka gitu Bapak Ibu. Blesek titik lainnya kembali warung kopi. Kenapa sih dicekel? HP miring apa lurus? Nah ini jam-jam baik gitu. Kakung ini pun hafal sampai Masya Allah. Gila ya. Nah halo, calon penghuni surga, doakan orang tuamu, doakan bapak ibu kalian, doakan kakek nenek kakung putih kalian, karena kebanggaan itu hanya pada kalian. Selain sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi adalah awaladin sholihin yad'u. Itulah jamaah rahimahullah. Sampun apa dereng? Sampun nggih. Alhamdulillah masih ada kalimat dereng itu berarti lanjut ke dimana nggih. Jamaah rahimahullah, inilah ikhtiar kita. Sekarang kan fenomena luar biasa di jamaah. Kita lagi diuji ini. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah akidah, kita diuji. Kira-kira ketika itu bercerai-berai, saling lempar, ngapa tuduhan, saling menghakimi, mentahdir satu dengan yang lainnya, kira-kira sih senang sinten. Orang Islam apa di luar Islam? Masya Allah. Wala tardu akal yaud wala nasara hatta tattabi'a ila kaum panjenengan itu pun tidak hanya diserang di depan oleh syaitonir rajim minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Lek golongan jin nggih panjenengan baca ayat kursi pun melayu. Tapi lek sing bodoh niku dari syaitan minal insan, dari manusia, dari nas. Kira-kira sebutin ayat kursi melayu apa buatan? Salah kursi. Jadi salah. Masya Allah. Hari ini kita diuji dengan ukhuwah Islamiyah kita. Kita dibenturkan. Panjenengan masih ingat dulu, sebelum masih ingat ya. Beliau itu tahu, beliau itu orang orientalis, orang kafir yang belajar agama Islam tapi untuk melemahkan agama kita. Belajar Quran hadis, mengalahkan orang yang beragama Islam asli, tapi hanya untuk mencari kelemahan Islam. Kita ada sebuah politik pada waktu zaman kemerdekaan yang namanya PDI Tempera, yaitu bagaimana mengalahkan penduduk Republik Indonesia yang mayoritas umat Islam, yang mereka tidak takut dengan persenjataan, tidak takut dengan kekuatan militer, tetapi akan kalah dengan dibenturkan sesama orang Islam, sesama agama mereka. Maka dijadikanlah politik-politik pemisahan. Yang Islam politik dikelompokkan sendiri, yang Islam religius dikelompokkan sendiri, seperti dan mirip seperti sekarang. Ayahanda kita, Ustaz kita bagaimana, Masya Allah. Dan TikTok itu masuk, kalau tidak ada TikTok ya, dan melingali FBP selalu lewat. Sesama orang Islam membagi dengan yang lainnya. Dengan terus ini bagaimana saat hidayah itu dintanya jamaah Ustaz kita
yang keilmuannya luar biasa. Tidak hanya kita sebagai Muhammadiyah orang Islam bangga, orang Indonesia pun bangga dengan adanya beliau. Kecerdasannya luar biasa, hafal Quran dan hadisnya, dan ternyata umurnya seumuran Ustaz Irfan dengan modern Ustaz. Masa Allah, bisa umuran kali puluh sama. Beliau itu umuran masih 40 dan 39, tapi subhanallah kehafalan. Ini ujian kita jamaah Allah, bagaimana kita sebagai orang yang diberikan hidayah oleh Allah selalu mengkaji agama Allah dan hadisnya Rasulullah, kita harus bisa. Makanya wajib pinter, wajib ngaji. Wong Islam lega ngaji, lega pinter, maka tidak layak menjadi ahsan taqwim, tidak layak menjadi khairul ummah. Masjid Baitul Khalil kok enggak ngaji. Makanya jadwal ngaji gitu begini. Masjid remaja ya. Masjid At-Taqwa. Bagaimana tadi ini Ustaz Ivan ada masjid tadi yang semuanya dari dalam naungan pimpinan cabang yang luar biasa. Jamaah rahimahullah, sambut nggih. Ugi wau ingkang kita bahas mugi-mugi menjadikan suatu bekal kita, terutama kula dan mengumpul panjenengan sami ilmu niki barokah. Barokah itu tidak hanya didengarkan, meskipun kalau tinggal lewat sini perlu nggih kode kita sini. Kita sudah mendengar tapi kode dalam ustaz itu, ustaz itu kode pesannya ilmu yang bermanfaat, tidak hanya didengarkan, dipahami, tetapi juga didakwahkan, tetapi juga disampaikan kepada anak-anak kita dan istri kita maupun suami kita yang hari ini berhalangan hadir di dalam taklim majelis ilmu kita. Jamaah rahimahullah, untuk menyempurnakan kajian kita, mudah-mudahan ini tidak hanya di momen-momen halal bihalal mawon. Jadi kesimpulan kita, ayo bareng-bareng membuat gerakan berjamaah biar boten dikira niki haram halal kita harus ngerti. Tidak hanya kita dibilang aliran yang tidak mengerti dalil, kita harus paham. Kita harus pede. Jadi orang harus percaya diri, terutama takmir masjid, pengurus ranting, pengurus gereja itu harus percaya diri. Kalau nggak percaya diri, bagaimana jamaahnya? Kalau nggak pede, didelok omnya sungan, mosok nggak pede, nggak percaya diri. Harus selagi itu benar kita sampaikan. Ya, sampai-sampai kalau berjalan seperti mudah-mudahan ini tidak hanya kita dengarkan, kita dakwahkan, dan yang paling penting kita amalkan. Dan marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doanya dari saya atau siapa? Iya, moga Ustaz yang mungkin umurnya lebih senior. Langsung ya tadi. Moga jamaah Allah untuk menyempurnakan ikhtiar kita, doa-doa kita yang malam ini Allah ada di sekitar kita, para malaikatnya ribuan hadir mendoakan panjenengan kula sami di majelis ilmu ini. Insya Allah semuanya diberikan hidayah oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hutang dilunasi oleh Allah, anak-anak pun ingkang terusaken SMA, SMP maupun kuliah diberikan hasil terbaik oleh Allah, dilancarkan rezekinya, kesehatannya, barokah keluarganya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fi lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza nastaghfirullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.